Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Nah, kita jumpa di channel atau saluran ini ya pada Sabtu ya, 16 Oktober 2021. Nah, di pelajaran yang kelima ya, kita akan membahas tentang ya nouns classification atau pengelompokan nouns ya. Noun ini adalah kata benda ya. Kata benda ya. Nah, salah satu dari parts of speech yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita lihat ya bagaimana pengelompokan kata benda dalam tata bahasa atau grammar ya. Nah, jadi kata benda ya atau noun ya. Nah, secara umum ada 4 jenis begitu ya. Nah, kita lihat apa saja di sini. Ya. Yang pertama ya, secara umum kita tahu adalah common noun ya. Common noun ya. Jadi common itu umum ya. Atau disebut juga dengan concrete ya. Concrete ya. Common noun ini ya seperti kata benda pada umumnya ya, seperti table ya, meja, kursi, chair ya, school, house ya, cars dan seterusnya. Nah, kita lihat ini dibagi menjadi dua secara umum ya. Ada yang namanya terbagi menjadi kata benda yang bisa dihitung begitu ya. Ada yang namanya countable ya, dapat dihitung, dan uncountable gitu ya. Jadi countable dan uncountable. Countable dapat dihitung ya, uncountable tidak dapat dihitung begitu ya. Nah, di sini yang dapat dihitung ya. Nah, bentuknya ada lagi nih. Ada yang beraturan ya, ada yang regular ya. Dan ada yang tidak beraturan, irregular. Nah, ya, contohnya kalau yang beraturan ini bentuk jamaknya tinggal ditambah s atau s ya. Misalkan book gitu ya. Nah, jamaknya menjadi books gitu ya, pluralnya. Ya kan? Kalau misalkan study ya menjadi studies ya. Kan begitu. Nah, kalau yang tidak beraturan, irregular ya. Misalkan contohnya mouse, tikus ya, banyaknya menjadi mice begitu ya. Kalau gigi satu, tooth ya, jamaknya menjadi teeth begitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang uncountable ya, yang tidak beraturan, yang tidak dapat dihitung ya, uncountable. Nah, ini semua secara umum ada 5 ya. Ada yang berbentuk butiran, powder ya, itu termasuk yang tidak dapat dihitung ya. Misalkan seperti pasir gitu ya, sand, salt, garam ya, gula, sugar ya, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya liquid, cairan ya. Nah, liquid ya seperti water ya, atau milk, susu ya, atau minyak, oil ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang berbentuk gas ya, misalkan oksigen, O2 ya, karbon dioksida O2 ya, dan seterusnya, itu tidak bisa dihitung, uncountable ya. Kemudian ada yang money, uang ya. Uang tidak dapat dihitung ya, unlimited, tidak ada batasnya. Jadi menggunakan singular nanti kata kerjanya kalau dalam tata bahasa Inggris. Kemudian ada yang namanya time, waktu ya. Jadi kalau waktu itu misalkan 5 minutes itu dia menggunakan single ya. Misalkan 5 minutes ya, it's not enough for me to do this task misalkan ya. Jadi menggunakan tunggal, singular ya. Jadi waktu ya. Nah, waktu termasuk tidak dapat dihitung, uncountable. Atau ada tambahan lagi distance, jarak ya. Nah, distance atau jarak. Nah, jarak itu juga tidak terbatas. Jadi makanya menggunakan uncountable, tidak dapat dihitung ya. Misalkan 5.000 km ya. 5,000 kilometers ya, is too far ya, terlalu jauh. Misalkan ya, for a journey, untuk sebuah perjalanan. Jadi itu yang termasuk uncountable. Nah, untuk yang berikutnya ya, ada yang namanya proper ya. Ada yang namanya proper noun. Proper noun ini apa saja? Proper noun adalah kata benda yang biasanya menggunakan kata awal kapital ya, huruf besar ya. Misalkan nama kota Tokyo begitu ya, atau nama negara Japan ya gitu. Atau nama orang misalkan
Ali begitu ya. Atau nama hari, Thursday misalkan. Jadi yang menggunakan kapital atau huruf awal besar ya, atau misalkan nama bulan, October. Gitu ya. Jadi semua kata yang menggunakan huruf awal besar itu termasuk a proper noun ya. Nah, yang berikutnya apa? Pembagian kata benda ini ya, abstract ya. Nah, abstract noun. Apa itu kata benda abstrak ya? Kata benda abstrak yang ya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia yang berawalan atau berimbuhan ke an atau pean ya. Misalkan keindahan, beauty begitu ya. Gitu atau persahabatan, friendship. Ya. Jadi biasanya yang ke an atau pean ya itu termasuk abstrak ya. Kan begitu. Meskipun juga bisa benda yang abstrak gitu ya, misalkan ghost gitu ya. Hantu atau penampakan gitu ya. Nah, itu juga bisa juga. Nah, pengelompokan kata benda yang berikutnya ya adalah kolektif ya, kolektif noun. Nah, kolektif noun ini ya kumpulan ya, dia kumpulan. Contohnya apa? Misalkan pemerintah gitu ya, the government ya, atau jury, the jury ya. Misalkan lainnya komite panitia begitu ya, atau family ya, atau bisa juga penonton, audience ya. Nah, jadi ini semua ya bisa dianggap tunggal ya, bisa juga dianggap jamak, plural ya, tergantung ya. Misalkan komite itu ya, panitia ya, misalkan are discussing, bisa juga jadi itu anggotanya maksudnya ya, semuanya ya, the committee ya are discussing menggunakan are ya. Jadi bisa menggunakan plural, bisa juga singular kata kerjanya ya. Begitu. Kalau misalkan panitia itu sudah memutuskan satu keputusan, misalkan sudah menghasilkan, the committee has ya, misalkan decided ya, a decision misalkan, itu baru dihitung satu karena satu kesatuan begitu. Tapi kalau misalnya dihitungnya satu semuanya ya, kelompoknya ya, bagian-bagian semua itu menggunakan jamak gitu ya, the committee misalkan are discussing begitu ya. Jadi begitu secara umum pengelompokan kata benda ya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, matur suwun, hatur nuhun, sakalangkong, horas.